Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Utami, NIM 20181434336, Prodi Pendidikan Sekolah Guru Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan mensimulasikan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia SD kelas tinggi dengan dosen Ibu Miftah Indasari MPD tentang tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, kelas 5 semester 1. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Pimpin doanya dulu. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Ibu akan menjelaskan tentang ekosistem. Tahu apa itu ekosistem? Tidak, Bu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan komunitas dan lingkungan hidupnya saling berinteraksi dan membentuk hubungan timbal balik. Oleh karena itu disebut juga sebagai sistem lingkungan. Nah, di sana satuan-satuan ekosistem itu terbagi menjadi 3, yaitu individu, populasi, Komunitas. komunitas. Ada yang tahu apa itu individu, populasi, komunitas? Saya, Bu. Ya, kita bacakan. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu, contohnya di sebuah kolam. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu, contohnya komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Nah, ya benar. Di sana ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ada yang tahu apa itu ekosistem alami dan ekosistem buatan? Tidak, Bu. Di sini ada ekosistem alami adalah suatu ekosistem yang dibentuk secara alami tanpa ada campur tangan manusia. Ekosistem alami dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu ekosistem darat dan ekosistem perairan. Nah, di situ juga ada ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah suatu ekosistem yang dibentuk melalui adanya campur tangan manusia. Ada beberapa contohnya, yaitu contohnya bendungan. Di sini ada contohnya. Nggak kelihatan, Bu. Ekosistem alami yaitu perairan. Ya. Nah, yang ini daratan. Nah, di sini ekosistem buatan yaitu bendungan. Ya, Bu. Nah, ada yang tahu apa itu komponen ekosistem? Tidak, Bu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu komponen ekosistem. Komponen ekosistem terbentuk menjadi 2, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari bahan-bahan yang tidak hidup dan non-hayati yang meliputi komponen fisik dan kimia. Contohnya itu tanah, air, udara, matahari, dan energi. Nah, yang kedua itu komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen lingkungan terdiri atas makhluk hidup. Contohnya itu manusia, hewan, tumbuhan. Nah, apakah mengerti, Ratna? Ngerti, Bu. Ini Ibu ada video ekosistem.
Keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem dilihat tidak hanya berdasarkan variasi yang terjadi pada satu spesies yang sama ataupun variasi yang terjadi pada satu genus yang sama, melainkan variasi yang terjadi antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Variasi keanekaragaman makhluk hidup yang dapat ditemukan pada suatu wilayah tersebut menjadi ciri khas pada wilayah tersebut. Ekosistem terbentuk karena berbagai kelompok spesies menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian, terjadi hubungan yang saling mempengaruhi antara satu spesies dengan spesies lain dan juga antara spesies dengan lingkungan abiotik tempat hidupnya, misalnya suhu, udara, air, tanah, kelembaban, cahaya matahari, dan mineral. Ekosistem bervariasi sesuai spesies pembentuknya. Keanekaragaman ekosistem di suatu wilayah ditentukan oleh berbagai faktor klimatik seperti garis lintang, ketinggian tempat, iklim, cahaya matahari, kelembaban, suhu, dan kondisi tanah. Contoh, Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan terletak di Khatulistiwa memiliki sekitar 47 macam ekosistem di laut maupun di darat. Ekosistem dapat terjadi secara alami, misalnya hutan dan rawa. Dan ada juga ekosistem yang terjadi karena sengaja dibuat oleh manusia, misalnya sawah, ladang, dan kebun. Lingkungan abiotik dan komunitas yang hidup di dalamnya akan menentukan tipe atau bentuk ekosistem, sehingga ekosistem dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu ekosistem perairan atau akuatik dan ekosistem darat atau terestrial. Ekosistem perairan adalah ekosistem yang komponen abiotiknya sebagian besar terdiri atas air. Sedangkan ekosistem darat meliputi area yang sangat luas yang disebut sebagai bioma. Tipe bioma ini sangat dipengaruhi oleh iklim, sedangkan iklim dipengaruhi oleh letak geografis garis lintang dan ketinggian tempat dari permukaan laut. Sebagian nama bioma pada ekosistem darat disesuaikan dengan vegetasi atau tumbuhan yang dominan di dalamnya. Ekosistem perairan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ekosistem air tawar, ekosistem air payau, dan ekosistem air laut. Dapatkah kalian membedakan ciri karakteristik abiotik dari ekosistem air tawar, air payau, dan air laut? Setiap ekosistem perairan tersebut memiliki karakteristik abiotik dan ditempati oleh berbagai keanekaragaman biotik yang berbeda-beda sebagai ciri khasnya. Sedangkan ekosistem darat dibedakan menjadi 7 macam bioma yang dapat ditemukan di bumi, yaitu hutan hujan tropis, savana, padang rumput, gurun, hutan gugur, taiga, dan tundra. Setiap bioma tersebut memiliki karakteristik abiotik dan ditempati oleh keanekaragaman biotik yang berbeda-beda, seperti halnya ekosistem perairan, yang menjadi ciri khas dari setiap ekosistem bioma tersebut. Jika dilihat berdasarkan karakteristik-karakteristik yang membentuk suatu ekosistem tersebut, dapatkah kalian memberikan contoh atau mengaitkan keanekaragaman makhluk hidup apa saja yang dapat ditemukan pada berbagai ekosistem tersebut? Itulah pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai, kita membaca doa terlebih dahulu. Baiklah, Ratna pimpin doanya ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.